berikanku hari yang baru, harapan ada dalam hidupku. Ku tahu Kau setia. Dalam langkahku Kau pun beserta, lewati malam gelap pun Kau ada, tak pernah Kau tinggalkan. Dan ku percaya Kau setia. Biar ku memandang semua kebaikan-Mu. Kau kan puaskan hasrat hatiku, semua yang mustahil Kau jadikan baru. Kasih-Mu besar, Yesus Tuhanku. Yang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan Kau ajar berkuasa, janji-Mu nyata selama-lamanya. Dalam langkahku Kau pun beserta, lewati malam gelap pun Kau ada, tak pernah Kau tinggalkan. Dan ku percaya Kau setia. Biar ku memandang semua kebaikan-Mu. Kau yang puaskan hasrat hatiku, semua yang mustahil Kau jadikan baru. Kasih-Mu besar, Yesus Tuhanku. Yang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan Kau ajar berkuasa, janji-Mu nyata selama-lamanya. Kau yang puaskan hasrat hatiku, semua yang mustahil Kau jadikan baru. Kasih-Mu besar, Yesus Tuhanku. Yang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan Kau ajar berkuasa, janji-Mu nyata selama-lamanya. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Wah, luar biasa ya, pagi-pagi ruangan ini udah penuh. Ya, saya percaya Tuhan sangat bersukacita saat umatnya antusias ya, punya hati yang haus dan lapar untuk mau terus datang kepada Tuhan. Pagi hari ini seperti biasanya ya budaya kita akan tertib dalam ibadah kita. Ya, kita akan saling menghormati satu dengan yang lain. Dan bagi saudara yang mau ke belakang sekarang boleh ya, supaya tidak bolak-balik. Dan saat ibadah nanti kita akan dilayani oleh pesertini Setiawan ya. Terima kasih buat kedatangannya. Yuk boleh tepuk tangan. Terima kasih buat kedatangannya. Dan pastikan saudara mencatat firman Tuhan yang kita dengar dan kita diskusikan di
atau di sel kita. Yang kita catat, kita izinkan Roh Kudus akan berbicara kepada kita semua. Dan kita percaya Tuhan mengasihi kita dan kita mau bertumbuh terus di dalam Dia dan berbuah di dalam Dia. Oke, dan pagi hari ini saya akan membacakan sebuah ayat di dalam Mazmur 47 ayat yang kedua dan ketiga. Saya mengundang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita bacakan ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elulukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Amin. Dikatakan Amin. segala bangsa. Ya, jadi kita yang Jawa, yang Chinese, yang Batak, yang apapun juga, segala bangsa bertepuk tangan, elu-elukanlah Raja kita. Sebab Allah itu adalah Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Ayo kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Yes. Amin. Dan saat kita bertepuk tangan bersukacita itu bebas. Jangan malu-malu ya. Ntar direkam. Ya jangan malu-malu ya. Bebaskan roh saudara, jiwa saudara untuk bersukacita memuji Tuhan. Amin. Dan Amin. saat kita menyembah Tuhan, saudara menyembah dengan sepenuh hati, mau bermakmur bagi Tuhan, silakan. Ya tinggikan Dia, agungkan Dia. Dan kita percaya roh Allah ada di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami menghormati kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau elu-elukan Engkau karena Engkau Raja kami yang maha tinggi, Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Terima kasih Tuhan pagi hari ini biarlah roh sukacita-Mu Tuhan turun di tengah-tengah kami Bapa, sehingga kami boleh bergembira dalam Engkau. Dan kami mau menyembah Engkau, kami mau tinggikan Engkau. Dan kami mau belajar, terus belajar bersama-sama Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan yang Kau bagikan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau beribadah dan urapan yang baru, sukacita yang baru mengalir tengah-tengah kami pada pagi hari. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom CDC. Aku kurang semangat lagi-lagi. Shalom CDC. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau lebih lagi menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib, Dialah yang berkuasa. Mari kita mau berikan puji-pujian yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita mau mengatakan bahwa terbayang kebesaran-Mu Bapa. Dan terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu
datang, kita mau masuk dalam hadirat-Nya, kita mau mengundang Tuhan. Biar Tuhan yang memenuhi setiap hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan bertahta dalam setiap pujian dan penyembahan kita. Mari kita mau menyatakan setiap lagu ini. Kita mau mengundang Tuhan memenuhi setiap hati kita. Kita mau merasakan setiap kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Yes, Tuhan. Yes, Tuhan. Kasih Tuhan Yesus.
Kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini, bahwa kami masih bisa beribadah, kami masih bisa bersorak-sorai kemenangan, dan kami bisa merasakan sukacita yang datangnya dari Allah. Thank you Lord, thank you Father. Dan pada pagi hari ini siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, karena kami tahu firman-Mu lah isi hatimu, dan melalui firman-Mu lah kami bertumbuh, melalui firman-Mu lah kami bisa mengenal Engkau lebih dekat lagi. Tuhan, biarkan semua hati kami menjadi tanah yang subur, siap ditabur benih firman Tuhan. Urapi hamba-Mu sehingga apa yang disampaikan adalah isi hati-Mu. Urapan-Mu turun atas kami pada pagi hari ini. Semua yang hadir di sini maupun online, semua tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Pagari kami dengan pagar Allah, dan kami tolak segala kuasa yang ingin mencuri kebenaran firman Tuhan. Kami patahkan, kami usir dalam nama Yesus. Setiap penghalang-penghalang kami hancurkan. Penguasa-penguasa di udara, di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan. Dan hadirat Allah lah yang hadir di tempat ini, dan dimanapun kami berada, karena kami mau dekat dengan-Mu Bapa. Thank you. Berbicaralah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Sebelum duduk katakan kiri kanan. Hari ini hari yang luar biasa. Yang luar biasa. Amin, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Rasanya bahagia ya kalau ketemu di dalam ibadah. Kayaknya melepas kangen. Oke, pada pagi hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Holy Spirit in Me. Ayo ucapkan sekali lagi dengan kuat sama-sama, Holy Spirit in Me. Jadi ternyata yang namanya Roh Kudus itu gak pernah jauh dari kita. Roh Kudus itu ada di dalam kita. Makanya kita mau belajar supaya gak salah kaprah lagi. Tuhan ada di mana ya? Tuhan kita memang gak kelihatan. Nah tetapi kita harus sadar ada satu pribadi yang namanya Roh Kudus. Itu adalah Allah itu sendiri. Dia ada di dalam kita. Oke, saya mau ingat bagikan kapan sih Roh Kudus pertama kali turun. Memang Roh Kudus itu pertama kali turun ke bumi sesuai dengan janji Tuhan, yaitu pada hari Pentakosta, di mana dia datang ke bumi ini setelah Yesus naik ke surga tentunya, yaitu 10 hari setelah Yesus naik surga yang kita rayakan di hari Pentakosta bulan lalu. Tetapi bukan sampai di situ saja. Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa dia mengirim Roh Kudus dengan satu tujuan besar, karena pekerjaan Tuhan belum selesai di bumi ini. Nah oleh karena itu dia mengirimkan Roh Kudus turun untuk menolong kita menyelesaikan tugas yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita lakukan sepanjang hidup kita sampai Tuhan panggil. Nah kita semua hari ini adalah murid Yesus, amin. Yang ada di ruangan ini semua baik yang online maupun onsite, kita tahu gak kalau kita ini statusnya murid Yesus, amin. Katakan kiri kanan, kamu murid Yesus. Jadi kalau kita semua murid Yesus, alasannya cuma satu, karena kita sudah menerima Yesus di dalam hati kita. Nah kalau kita jadi murid Yesus, sama seperti kisah 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus, atau Allah mengirimkan Roh Kudus ke bumi ini kepada murid-muridnya. Jadi kepada kita juga, amin. Jadi Roh Kudus itu dikirimkan kepada kita juga yang status kita adalah murid Yesus. Jadi turunnya Roh Kudus itu cuman sekali 2000 tahun yang lalu, dia sudah ada di bumi. Jadi enggak pulang pergi bumi surga gitu, enggak. Jadi dia udah dikirim ke bumi, dia ada di bumi, ada kepada murid-muridnya yang menerimanya, dan kita pun juga sudah menerimanya. Tetapi yang kita harus bedakan, Roh Kudus sudah ada di bumi, tetapi sekali turunnya dari 2000 tahun yang lalu, tapi lawatan Tuhan bisa terjadi berulang-ulang. Betul nggak? Kita ibadah, kita tiba-tiba berdoa penyembahan di rumah, di kamar, di dalam kersel, dimanapun kita sama-sama masuk hadirat Allah, dalam mesbah doa kita, dalam doa di dalam komunitas. Terasa nggak hadirat Allah? Allah datang melawat kita. Lawatan Allah terjadi berulang-ulang, bahkan sampai hari ini dan seterusnya. Makanya kita harus
harus selalu berada di hadirat Allah. Tetapi Roh Kudusnya ada di mana? Sudah ada di bumi sejak 2000 tahun yang lalu. Jadi jangan berpikir Roh Kudus itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Enggak, kepada semua murid Yesus. Nah, jadi yang bagi yang belum kepenuhan Roh Kudus, tinggal minta diaktifkan saja karena Roh Kudusnya sudah turun. Kita lihat ayatnya ya, next di 1 Korintus 6 ayat 19. Saya akan bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat ini dengan tegas mengatakan Roh Kudusnya ada di mana? Ada di dalam tubuhmu, diri kita nih masing-masing. Jadi jangan minder ya Bapak Ibu adik-adik sekalian. Kita ini sudah dipilih oleh Tuhan jadi murid Yesus, dan kemudian Tuhan mengirimkan Roh Kudus masuk ke dalam diri kita. Jadi siapa bilang kita tidak layak? Kita dilayakkan. Oleh karena itu Roh Kudus mau tinggal di dalam diri kita, di dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita nih, badan kita ini adalah bait Roh Kudus, dan Roh Kudus itu diam di dalam kamu, di dalam kita. Jadi kita semua ada Roh Kudus di dalam diri kita. Bukan Tuhan pilih kasih, enggak, semua kita dikasih. Nah, kadang-kadang kita orang Sunda bilang enggak ngeh, tuh enggak ngeh itu tahu apa ya? Enggak nyadar. Jadi kita suka ngerasa apa mau Roh Kudus tinggal di dalam diri saya? Padahal saya dosanya banyak, saya sering bikin kesalahan. Ya gak ada manusia yang sempurna, amin. Semua manusia bisa bikin kesalahan. Kenapa? Karena kita masih punya kedagingan. Kan daging ini lemah, roh itu penurut. Betul gak? Ada ayat yang mengatakan begitu. Jadi kadang-kadang nih kalau lagi angot nih daging kita, bisa saja kita melakukan kesalahan. Tetapi ayat ini menegaskan dengan pasti bahwa ingat, nyadar loh. Artinya bahwa Roh Kudus itu ada di dalam tubuhmu, dan tubuhmu itu adalah milik Allah. Jadi jangan ego. Ayat satu lagi yang menegaskan lagi, 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Saya akan bacakan 16, Bapak Ibu yang 17 ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Silakan ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Amin, ini ayat luar biasa. Dua ayat pertama ini yang membuat saya selalu introspeksi diri. Saya nggak mau bikin kesalahan. Kalau saya udah salah, otomatis saya harus berubah. Karena Tuhan tidak ingin kita tenggelam di dalam kesalahan kita. Jadi kita semua harus terus review diri kita sendiri. Namanya manusia sepanjang hidup pasti bisa bikin kesalahan. Tetapinya ingat, Tuhan selalu bilang, janganlah kita membinasakan bait Allah. Kan malahan Tuhan bilang, kalau di sini bait Allah sudah diam di dalam kita, kita harus mempertahankan hidup kita bersama Roh Kudus. Jangan membinasakan, bahkan Allah katakan, karena kita Allah itu ada di dalam diri kita. Bayangin, pribadi Allah yang maha besar, yang luar biasa ada di dalam diri kita. Jadi Roh Kudus itu sebenarnya siapa? Dia adalah pribadi Allah sendiri. Cuman anak Allah dalam bentuk manusia yang namanya Tuhan Yesus sudah tidak berperan lagi di bumi lagi. Yang di bumi ini digantikan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu satu pribadi, memiliki perasaan, pikiran, dan kehendak. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, yaitu pada waktu kita sungguh-sungguh percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, Dia otomatis memenuhi kita. Jadi otomatis kita sebagai murid Yesus dikirim Roh Kudus dalam diri kita. Saya mau satu kesaksian 2 minggu atau berapa ya, 2-3 minggu yang lalu kami sekeluarga pergi ke Jawa Timur. Ini cerita kesaksian yang dimana melibatkan Tuhan, karena Allah ada di dalam diri kita. Kita pasti akan melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar dari logika kita. Kami pergi ke Jawa Timur kalau dalam rangka adiknya Stella tunangan. Nah saya pergi ke rumah besan. Puji Tuhan kalau hari ini besan saya juga pas lagi di Bogor dan bisa datang. Jadi yang menyaksikan kisah ini, saya tiba-tiba kepikir karena popohnya Stella itu udah usia 87 tahun sampai 90 ya. Dan sudah di kamar terus, dibantuin kegiatannya sehari-hari. Dan popohnya ini sering saya tanya ke Stella, Stacy yang tinggal di sana ya. Popo tuh kalau diajak ngomong nyambung nggak ya? Sering enggak, jadi sering ngomongnya katanya gini,
kitanya nanyanya apa, jawabnya apa. Yang namanya lansia ya, karena kemampuan daya ingat. Dan yang diingat tuh selalu cerita yang lama. Yang dulu, yang deket-deket ini sering lupa. Kasus lansia biasa gitu ya. Nah terus yang diomongin apa sama Popo? Sering ngomongin hal-hal yang jahat di masa lalunya. Jadi hal yang jahat itu yang bagaimana dia terluka, si ini jahat, si itu jahat. Betapa pahitnya masa mudanya. Nah itu tuh selalu diucapkan karena nggak lupa. Kan itu kejadian mungkin puluhan tahun sebelumnya. Saya jadi denger ceritanya tuh ngenes, tau nggak? Kalau pikiran kita dipenuhi dengan orang yang ngebully kita, yang jahatin kita, kira-kira kita bisa bahagia nggak? Nggak bisa. Jadi hati saya itu rasanya, aduh Tuhan, apa ya yang bisa saya lakuin? Terus Tuhan bilang, kenapa kamu nggak mau doain? Mumpung kamu ke Jawa Timur, kan bisa ketemu Popo kan? Terus saya bilang, oh iya ya, saya bilang lah sama besan saya, Mak Eci, Mas Stella, boleh nggak ya doain Popo? Tapi kalau ditanya nyambung nggak? Suka nggak nyambung, kata si Eci sama adik-adiknya sama yang lain, suka nggak nyambung kan? Kadang-kadang kita ngomongnya apa, jawabnya apa. Tapi apa yang saya lakukan? Saya doa. Tuhan, kalau ini adalah kesempatan saya mumpung ada di Caruban Madiun ya, tempat tinggalnya besan saya pengen doain Popo, tapi gimana caranya supaya nyambung? Tuhan tolong dong bantu aku berkomunikasi sama Popo supaya bisa nyambung komunikasinya. Nah terus saya patahkan segala kutuk-kutuk, segala kepahitan karena si Popo ceritanya kan yang buruk-buruk di masa mudanya, karena memang masa mudanya penuh dengan luka. Nah singkat cerita saya doa, di hotel saya doa, terus saya ke sana, selesai acara tunangan semua beres, sebelum pulang ke Bogor saya layani si Popo, saya mau ketemu Popo, kita masuk ke kamarnya Popo. Saya cuma bahasa roh aja dalam hati, Roh Kudus bantu saya. Yang keren, yang saya bikin bingung, itu tuh saya say hello sama Popo. Halo Popo, saya mau doa buat Popo, boleh nggak? Dia dengan senyum lebar, boleh. Popo mau nggak doa ikutin saya? Nyambung, ngomongnya jadi nyambung. Mau, ikutin ya saya ngomongnya harus agak keras karena pendengarannya mulai menurun ya. Saya ngomongnya keras, ikutin ya doa saya berusaha pelan-pelan. Saya dikte dengan bahasa sesederhana mungkin untuk mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati. Dan kadang-kadang ada kata-kata yang kepanjangan, tentu dia nggak bisa ikut, harus 1 maksimal 2 suku kata. Saya diam untuk dia ngikutin, dia bisa. Dan itu mulai dari awal doa sampai amin, dia ngikutin, nggak kacau. Jadi dia ngikutin, kalau dia nggak dengar, saya ulangin lagi, mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati. Buat orang yang sudah pelupa, komunikasinya nggak nyambung, itu nggak gampang. Tapi hari itu Popo melakukannya dengan lancar, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Popo. Nah selesai itu baru saya doain si Popo untuk, sekarang saya doa buat Popo ya. Iya, dia bilang gitu. Mau didoain? Mau. Wajahnya tuh ceria, jadi senyum dan tidak stres, nggak sedih. Terus udah gitu saya doain segala. Saya tanya dulu, Popo mau mengampuni nggak yang pernah jahat sama Popo? Mau. Dulu yang pernah jahat ampuni ya, udah lupain semua, Tuhan Yesus sayang sama Popo. Dia bilang amin, dia bilang gitu. Terus saya doain, saya putus-putusin, saya diktein dia lagi untuk mengampuni. Saya mengampuni orang yang pernah jahat sama saya, tapi kata demi kata dia ikutin. Saya mengampuni semua kisah buruk di masa lalu, dia ikutin. Sudah selesai terus saya doain. Selama saya berdoa, saya cuma ngomong, Popo dengerin, aminin aja saya doa. Dan dia mengaminkan dengan semangat dan antusias. Saya sampai bersyukur banget. Tuhan, kekhawatiran saya tadinya untuk melayani Popo yang kemungkinan besar nggak nyambung.com, ternyata dibantu oleh Roh Kudus membuat Popo bisa terlayani, dan itu di luar dari akal pikiran saya. Seorang nenek yang komunikasinya nggak nyambung di usia 87 tahun, kalau Tuhan sayang tetap aja bisa dibikin nyambung. Amin. Gak ada yang nggak mungkin. Gak ada, meskipun kita nggak semua yang usia 87 mengalami kondisi seperti Popo, ada yang kondisinya masih baik. Nah kembali lagi, proses kemunduran fungsi tubuh manusia nggak sama setiap orang. Kayak Opa Armen luar biasa. Ya, semua anugerah Tuhan. Jadi itulah yang saya bersyukur, libatkan Roh Kudus dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap pelayanan kita. Jadi next slide, ada 3 poin yang saya bagikan pada pagi hari ini. Sikap kita setelah menerima Roh Kudus atau Holy Spirit in me.
Kan kita semua sudah punya Holy Spirit di dalam kita. Lalu kita mesti ngapain? Karena Holy Spirit in me. Nah, ini yang harus didiskusikan di Carousel. 1, jaga kedekatan relasi dengan Roh Kudus. Jangan kabur, jangan jauh-jauh. Jaga kedekatan relasi dengan Roh Kudus. 2, jangan dukakan Roh Kudus. Roh Kudus kan satu pribadi ya. Dia juga bisa sedih, dia juga bisa terluka kalau misalnya kita jahatin Roh Kudus. Nah, tapi nanti kita lihat ayatnya supaya semakin ngerti. Dan ketiga, tidak perlu takut lagi karena kita nggak sendirian. Roh Kudus ada di sini. Jadi dia adalah sahabat yang setia, penolong yang ajaib, pembela yang ajaib, dan seterusnya, ayatnya banyak. Jadi makanya jangan pernah panik menghadapi hidup ini. Saya bersyukur pagi ini, siapa Cik Lian ya, mamanya Nana ya, kembali lagi cerita, ingat berapa tahun yang lalu di mana dia hidup dengan tekanan, kekhawatiran, ketakutan. Hari ini bisa kembali bersyukur. Tuhan baik, bisa tidur enak, bisa ketawa, bisa masak, bisa kumpul di Carousel, nggak mengasihani diri sendiri tergeletak di tempat tidur. Betul nggak? Karena kita ini adalah murid Kristus, punya Roh Kudus. Kita mulai bahas satu-satu ya. Yang pertama, jaga kedekatan relasi dengan Roh Kudus. Yang namanya relasi itu hubungan dengan Roh Kudus, harus dia ada di kita dan kita harus dekat dengan dia. Jangan dicuekin Roh Kudusnya. Kita lihat ayatnya, Roma 8 ayat 14 dan 15. Bapak Ibu baca ayat 14, saya yang panjang ayat 15. Silakan, 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kalau yang namanya hubungan relasi, kedekatan seperti apakah kita dengan Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kita, ayat ini menjelaskan. Kedekatannya seperti hubungan Bapa dan anak. Kalau Bapak dan anak, masa bapaknya nggak pernah pulang? Kan nggak mungkin. Apa nggak pernah ngobrol sama Papa? Justru Papa itu paling ditunggu-tunggu sama anak. Betul nggak? Nah, jadi berarti Roh Kudus itu seperti Bapak dan anak sama kita. Jadi kalau hubungan Bapak dan anak, ngomong mau ngomong aja, nggak usah takut. Salah ngomong, nggak apa-apa. Papa itu paling mengerti isi hati kita. Kita salah ngomong pun dia sangat memahami kita. Jadi jangan berpikir berhubungan dengan Roh Kudus itu harus pakai dengan berdoa yang sangat bagus, yang kata-katanya ditata. Saya katakan nggak usah. Ngomong mah ngomong aja, curahkan isi hatimu. Nah, jadi berarti dengan keinginan kita membangun hubungan intim dengan Roh Kudus, kita mulai harus sadar sepenuhnya bahwa dia Bapa kita. Libatkan dalam setiap kegiatan hidup kita. Jangan pernah kalau kepepet doang baru berdoa. Jangan pernah jadikan Roh Kudus itu cadangan atau serpan, sehingga kalau ada masalah baru cari Tuhan. Itu namanya bukan hubungan Bapa dan anak. Itu namanya memperalat hubungan itu. Kalau butuh baru dicari, kalau nggak butuh dicuekin. Itu mah nggak tahu diri namanya. Jadi tinggalkan kebiasaan itu. Benar juga ya omongan Yusak tadi ya. Tadi sih sempat ngobrol sama Yusak. Jadi letakkan Tuhan nomor 1 karena dia Bapa kita. Jangan ketemu Tuhan nih kalau kepepet. Giliran ada masalah baru cari, Tuhan tolong aku, Tuhan please help me dan sebagainya. Tapi kalau giliran enjoy, ingat gak sama Tuhan? Nah sekarang enggak ya, karena dia Holy Spirit in me. Libatkan dia dalam segala hidup kita, karena dia adalah sahabat yang setia, penolong yang ajaib. Jadi Roh Kudus atau Roh Tuhan itu adalah pribadi Allah yang harus kita hormati. Binalah hubungan setiap hari, jangan aji mumpung tadi saya katakan. Jadi setiap hari itu maksudnya 24 jam sehari kita bisa berbicara dengan Roh Kudus. Jangan berpikir berbicara dengan Roh Kudus itu harus masuk kamar, lipat tangan, tutup mata, enggak gitu. Itu pun perlu doa serius. Tapi Roh Kudus berbicara dengan kita 24 jam sehari dalam segala aspek hidup kita, dalam segala aktivitas kita. Ajak Roh Kudus ngobrol. Tanya sama Roh Kudus, Tuhan saya mesti ngapain ini? Bahkan sekalipun kita pada saat mau berkata-kata, saya berusaha untuk tanya sama Tuhan. Tuhan, saya mau ketemu si A, ngomong apa ya? Jangan sampai salah ngomong. Saya harus
meresponi, menyikapi dengan benar, daripada nanti kita makin rumit masalah kita. Semua orang pasti hidup punya masalah ya. Jangan sampai membuat kita pakai kekuatan sendiri, terus yang ada babak belur. Libatkan Tuhan. Nah, ini slide berikutnya ada satu kata-kata bagus dari buku rohani saya baca. Bukan hanya tahu tentang Roh Kudus dan mengasihinya saja, tetapi sungguh-sungguhlah jatuh cinta pada Roh Kudus. Jadi kalau jatuh cinta dengan Roh Kudus, otomatis ketemu Roh Kudus itu seneng banget. Pengennya ketemu terus. Kalau namanya pernah jatuh cinta kan ya, udah pernah dulu pacaran dan jatuh cinta. Bagi yang sekarang lagi pacaran, maunya kan ngelihat mukanya aja udah happy ya. Bener nggak yang masih pacaran? Nggak ngaku nggak apa-apa kok. Ngelihat mukanya aja udah happy. Padahal nggak ngomong apa-apa loh. Kayaknya melihat dari kedatangannya aja udah ditunggu-tunggu. Padahal nggak tahu juga apa yang mau diobrolin ya. Nah, jadi kita pun berdoa dengan Roh Kudus nggak selalu harus bawel. Duduk tenang di dalam hadirat Allah, merasakan ketenangan dan damai sejahtera. Itu pun sudah membina hubungan. Jadi artinya kita memang masuk hadirat Allah. Nah, yang kedua yang saya mau bagikan untuk kita sudah memiliki Holy Spirit in me, jangan dukakan Roh Kudus. Nah, ini yang kata-kata yang sering banyak ditanyakan. Mendukakan Roh Kudus itu seperti apa? Nah, ayatnya ada di Efesus 4 ayat 30. Kita baca sama-sama ya. Efesus 4 ayat 30. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayatnya jelas disebutkan nggak boleh mendukakan Roh Kudus. Kita balik lagi dengan hubungan kita yang paling gampang, suami istri. Kalau suami istri atau orang tua anak atau siapapun yang paling dekat dengan kita, kadang-kadang hubungan kita membuat orang terdekat kita sedih, betul kan? Misalnya dia berharap sesuatu, udah janji sesuatu, nggak ditepati. Sedih nggak yang dijanjiin? Sedih kan? Nah itu karena ngegampangin sebuah hubungan. Tapi nggak luput dari kesalahan. Bisa saja kita tidak sanggup menepati, tinggal minta maaf kan? Apakah kita mau rendah hati untuk melakukan hal itu? Sama dengan Roh Kudus. Lalu bagaimana caranya mendukakan Roh? Next slide ya. Bagaimana caranya supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus? Kan mendukakan Roh Kudus nggak boleh. Lalu gimana caranya tidak mendukakan Roh Kudus? Ada 3 poin yang saya mau bagikan. Yang pertama, buang segala kejahatan di mata Tuhan dan peka mendengar suara Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah pribadi Allah, otomatis jangan kompromi dengan dosa. Saya mau kasih tahu. Tuhan suka nggak sama dosa? Enggak. Tuhan nggak pernah kompromi sama dosa. Jadi kalau kita tahu punya kebiasaan buruk, misalnya buah roh kita belum matang, penguasaan diri kita rendah, kita harus belajar ngerem penguasaan diri. Nah, ayat yang mengatakan kita nggak boleh kompromi sama dosa ada di Efesus 4 ayat 31. Ini yang pertama, bahwa kita dengan cara tidak mendukakan Roh Kudus kalau kita mau meninggalkan dosa kita. Segala kefasikan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Efesus 4 ayat 31. Tuhan ingin kita membuang hal-hal ini. Kita pernah pahit nggak? Pastinya pernah. Kita pernah geram nggak? Pastinya pernah. Kita pernah marah? Pastinya pernah. Semua ini kita semua pernah. Tetapi bukan berarti kita nggak boleh. Segera dilepaskan, dibuang, dan jangan dipungut lagi. Itulah yang harus Tuhan inginkan. Jangan menyimpan sampah di dalam hati kita, karena akan mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu kudus dan tidak menyukai yang namanya segala kejahatan, kebencian, kemarahan. Jadi setiap kali saya mengalami konflik, saya berusaha membuangnya dan meminta maaf. Tapi ya kalau soal dimaafin nggak dimaafin bukan urusan saya ya. Yang penting kita minta maaf. Karena Tuhan nggak ingin hati kita dipenuhi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita bersama-sama dengan kepahitan dan kemarahan kita. Itu semua akan melukai Roh Kudus, karena Roh Kudus nggak bisa kompromi dengan hal itu. Jadi kalau kita mau menghargai Roh Kudus, buanglah, lepaskan pengampunan, lepaskan segala kepahitan, kekecewaan, dan praktekkan kasih. Kejahatan harus dibalas dengan kebaikan tentunya. Roh Kudus pasti menolong. Gak mungkin Roh Kudus tidak menolong. Poin berikutnya untuk tidak mendukakan Roh Kudus, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, yaitu dalam kebenaran dan kekudusan.
Karena kita tidak kompromi dengan dosa, otomatis kita harus hidup dalam hidup yang baru. Nah, itulah kita tidak mendukakan Roh Kudus. Kebiasaan-kebiasaan buruk di manusia lama tinggalkan. Say goodbye dengan hidup lama, mulai hidup baru. Ayatnya ada di Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Kita baca gantian ya. Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Silakan ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Silakan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi pada saat kita tidak mendukakan Roh Kudus, kita komitmen sama diri kita sendiri dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, bahwa saya tidak mau membawa manusia lama saya sampai hari ini. Saya akan tinggalkan. Tentunya nggak bisa instan ya Bapak Ibu. Pada saat kita mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati, nggak bisa bim salah bim, ada kadabra saya jadi ciptaan baru. Nggak bisa kayak gitu. Karakter kita pelan-pelan akan dikikis. Mungkin kalau dulu kebiasaan ngomel makin lama berkurang. Dulu kebiasaan gosip bisa ketelepasan tapi mulai ditinggalkan. Setiap kali kita melanggar, mengambil atau melakukan kebiasaan manusia lama, Roh Kudus nggak bisa tinggal diam. Dia langsung alarmnya nyala. Kamu salah. Betul kan? Nah pada saat itu, ampun Tuhan, maafin aku, tinggalkan, aku gak akan ngegosip lagi, aku gak akan marah lagi. Seperti itulah proses menjadi manusia baru. Jadi kita bukannya hidup langsung kudus, tetapi dengan mendekat dengan Allah, membina hubungan dengan Allah, terkikislah manusia lama kita pelan-pelan sehingga kita menjadi manusia baru dan kita bebas dari segala kecemaran, bukan karena kita kudus dan suci dan hebat, karena Roh Kudus yang menolong kita. Dan itulah saatnya kita berubah. Roh Kudus itu nggak pernah keluar masuk. Saya mau kasih tahu, Roh Kudus itu nggak pernah keluar masuk dalam hidup kita. Tetapi yang bisa adalah Roh Kudus itu bisa padam, bisa tetap dijaga, tetap nyala. Nah, Roh Kudus itu seperti logonya adalah bisa burung merpati, bisa logonya seperti api. Seperti contoh di hari Pentakosta, Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api. Jadi itu logo ya, logo atau manifestasi yang ada. Jadi Tuhan katakan Roh Kudus itu bukannya keluar masuk. Sekali kita ngundang, dia ada di dalam diri kita. Tapi yang jadi masalah, Roh Kudus kalau dicuekin, kalau didukakan, dia bisa padam. Kita lihat ayatnya, 1 Tesalonika 5 ayat 19. Baca yang kuat, 1, 2, 3. Janganlah padamkan roh. Nah, jelas sekali. Jangan padamkan roh. Artinya apa? Roh Kudusnya ada di mana? Ada di dalam diri kita. Jangan dipadamkan. Jadi bukan Roh Kudusnya keluar masuk ya. Kalau dipadamkan ya otomatis sudah nggak ada bekasnya. Ya kita kalau api nyala, begitu dimatiin, dibanjur selesai ya apinya udah nggak ada. Jadi bukan Roh Kudus keluar masuk ninggalin kita, karena Tuhan tidak pernah berubah-ubah. Tuhan tetap konsisten. Tapi kitanya yang berubah-ubah. Jadi mulai hari ini saya mau katakan, jangan pernah padamkan roh. Ajak dia bekerja sama setiap hari. Hormati Roh Kudus, hargai Roh Kudus. Makanya tidak kebetulan kalau kita punya slogan keep on, katakan kiri kanan, keep on fire. Karena kita nggak boleh padamin roh. Kalau dipadamin roh jadinya dosa kan. Nah poin terakhir yang ketiga yang Tuhan ingin kita lakukan untuk tidak mendukakan Roh Kudus adalah jangan takut lagi. Tidak perlu takut lagi. Percaya Roh Kudus selalu menolong dan tidak pernah telat nolongnya. Amin. Kita lihat ayatnya, Roma 8 ayat 15 sampai 17. 15 dan 17. Saya akan bacakan 15, Bapak Ibu yang 17 ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Silakan ayat 17. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris,
Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yes, amin. Nah, jadi karena Dia adalah Bapa kita yang mengasihi kita, Dia ada di dalam diri kita, kita menjaganya tidak mendukakan Roh Kudus atau Allah kita yang tinggal di dalam diri kita. Kita membina hubungan, kita selalu mengasihi dan tidak membiarkan dia padam. Kita selalu menjaga tetap nyala. Kita melakukan apa yang benar dan menyenangkan hati Tuhan. Dan otomatis kita ini akan meraih janji-janji Allah. Gak ada janji Allah yang tidak digenapi. Allah kita adalah Allah yang sangat baik. Allah kita adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Sekali lagi berikutnya Roma 8 ayat 26. Saya akan bacakan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya tertarik suka dengan ayat ini karena beberapa kali kalau kita punya masalah, saking benang kusutnya, jujur nggak tahu mau ngomong apa sama Tuhan. Pernah ngalami hal seperti itu? Kesini ngomong ini duluan, inget yang ini juga berantakan, mau ngomong yang berantakan ini ke Tuhan, curhat sama Tuhan, inget yang itu juga kacau dan sebagainya. Jadi mau ngomong mana duluan sama Tuhan, kayak benang kusut ya. Pada saat itu yang saya lakukan apa? Hanya menyembah Dia, berbahasa roh, dan mungkin tenang dan memuji dan menyembah Dia. Pada saat itu seperti benang kusut diurai, Roh Kudus membantu kita berdoa. Dan kita tiba-tiba pada saat tenang, Roh Kudus ingat, gini gitu, satu demi satu Tuhan ingatkan kebaikan Dia. Sehingga apa yang tadinya kusut, jadi tidak kusut lagi. Amin. Curhatlah sama Tuhan dan tidak perlu dengan kata-kata. Cukup bisa berbahasa roh atau menyembah Dia. Katakan firman Tuhan yang menguatkan kita. Katakan bahwa Dia adalah penolong yang ajaib. Katakan Dia adalah pembela yang ajaib. Dan janjinya ya dan amin. Mungkin kita nggak sempat curhat masalah kita. Karena apa? Terlalu complicated untuk curhat. Tapi pada saat kita menyembah Dia, Roh Kuduslah yang akan mengurai semuanya. Dan ingat, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Berikutnya 1 Yohanes 4 ayat 4. Ini ayat terakhir. Saya akan bacakan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi jangan tertipu sama iblis, roh intimidasi, mental korban, minder, saya nggak mampu, saya nggak sanggup, kenapa saya dibully, kenapa saya begini. Katakan stop, bahwa roh di dalam kita lebih besar. Jadi kalau roh di dalam kita lebih besar, roh Allah dalam kita, Dialah yang memampukan kita untuk menghadapi masalah sebesar apapun. Dan sekalipun kita mengalami tekanan, tetap happy ending akhirnya. Amin. Karena Tuhan membuat kita semakin bertumbuh. Masih ada ayat satu lagi ya. 1 Yohanes 15 ayat 5 saya bacakan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Keren gak ayat ini? Seperti tema kita triwulan ini, fruit of love. Kita akan bisa melakukan kasih dengan pertolongan Tuhan bila kita di dalam Kristus. Amin. Slide berikutnya. Jadi ada perbedaan besar yang terjadi setelah pencurahan Roh Kudus kepada murid Yesus. Sama dengan kita. Kalau kita sudah memiliki Roh Kudus, kita akan mampu dan berani menjadi saksi Kristus. Gak takut lagi, karena takutnya udah nyingkir. Dan kemudian kita mampu melakukan banyak tanda mujizat atau demonstrasi kuasa Allah. Jadi kalau kita bersama Roh Kudus, hasilnya kita pasti membawa banyak jiwa bertobat. Amin. Katakan kiri kanan, kamu akan membawa jiwa bertobat. Amin, amin. Karena apa? Bukan karena saya hebat ya, bukan karena saya pintar ngomong ya, tetapi karena Roh Kudus menolong kita. Jadi slide terakhir untuk bahan diskusi di Carousel, jangan lupa bahwa Holy Spirit in me. Maka 1, jaga kedekatan relasi dengan Roh Kudus. 2, jangan dukakan Roh Kudus. 3, tidak perlu takut lagi. Amin. Sama-sama katakan Holy Spirit in me. Holy Spirit in me.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau adalah Allah pribadi yang luar biasa. Dalam wujud Roh Kudus yang ada di dalam diri kami selalu memperoleh kemenangan. Kami selalu memperoleh kekuatan. Kami selalu memperoleh penghiburan. Dan kami tidak perlu takut lagi. Kami mau menjaga hubungan kami dengan Engkau Bapa melalui komunikasi kami dengan Roh Kudus di dalam hati kami. Kami mau menjaga tubuh kami sebagai bait Allah. Dan kami percaya apapun yang kami lakukan, semua ada dalam kendali Tuhan. Semua dalam pimpinan Roh Kudus. Ampuni kami bila kami sering egois. Ampuni kami bila kami tidak dengar-dengaran dengan suara-Mu. Saat ini kami mengambil keputusan. Kami semua jemaat CDC Bogor akan mau lebih peka lagi mendengar suara Tuhan. Mau berjalan dengan iman, mengandalkan pimpinan Roh Kudus dan melakukan perkara-perkara besar bersama Engkau dalam nama Yesus. Berkati kami semua dan kami adalah murid-murid-Mu. Berikan kami hati yang taat dan kami mau melakukan untuk menyenangkan Engkau Bapa kami yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Yes. Luar biasa kita dengar firman Tuhan dan diberkati. Amin. 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 Dan kita berjanji kepada Tuhan ya bahwa kita mau tetap semangat dalam Tuhan. Ya, jangan padamkan roh kita. Ya, roh Allah yang dalam kehidupan kita. Ya, kita tetap mau semangat. Terus relasi dengan Roh Kudus. Ya, dan kita akan membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Pastor Tini sekali lagi untuk pelayanannya luar biasa. Kita semua sangat diberkati. Dan pagi hari ini juga bagi Bapak Ibu atau saudara yang baru pertama kali datang, kami ingin mengucapkan welcome. Selamat datang. Yes. Welcome. Ya, ada tempat ini kami ucapkan selamat datang. Boleh mengangkat tangannya? Ya. Ya, terima kasih untuk kedatangannya Roh Kudus ya yang membawa saudara ke tempat ini. Amin. Dan saya percaya Tuhan mengasihi kita semua. Ya. Dan setelah ibadah nanti kami mengharapkan Bapak Ibu yang baru pertama boleh berbincang-bincang dulu dengan Hello Team. Ya, Hello Team akan membawa saudara untuk berkenalan. Jadi diharapkan untuk tidak pulang terlebih dahulu. Oke, selamat datang juga buat jemaat yang setia di tempat ini. Semangatnya luar biasa. Tepuk tangan dong sekali lagi. Yes. Oke. Nah, pagi hari ini kita juga diberikan waktu untuk kita memberikan persembahan, ya, persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan juga mungkin saudara mau memberikan perpuluhan atau juga biaya diakonia. Saudara boleh transferkan melalui bank BCA yang tertera atau juga melalui QRIS ya, scan QRIS Art. Jadi saudara bisa atau juga dengan tunai ya, saudara boleh kasih. Persembahan ini adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dan juga bukti penyembahan kita kepada Tuhan ya, melalui persembahan kita, kasih kita kepada Tuhan. Ya, mari saudara kita berikan persembahan kita dengan segenap hati. Kita percaya bahwa Allah betul-betul mengasihi kita semua dan memberkati kita semua. Saudara, nanti bagi saudara yang memberikan tunai amplop bisa dimasukkan di kotak putih yang di belakang setelah ibadah ini selesai ya, dan kita percaya semuanya kita memberi dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan waktu yang Kau berikan kepada kami untuk kami boleh memberikan persembahan kami, perpuluhan kami, diakonia kami Tuhan. Kami memberi dengan sukacita karena bukti kami mengasihi Engkau, karena kami mau terus Tuhan menyembah Engkau Tuhan melalui kehidupan kami dengan apapun yang kami punya Tuhan. Kami mau terus Tuhan memberikan hidup kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan kami dan berkati Tuhan setiap kami, usaha kami, apapun yang kami perbuat Tuhan, Kau buat kami berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih kami berdoa, kami mengucap syukur persembahan ini. Haleluya, amin.
Terima kasih buat bersama saudara. Dan saat ini juga saudara, ibadah ini boleh ada karena ada volunteer-volunteer yang mempersiapkannya. Mari saudara makin berdiri, ucapkan terima kasih kepada setiap volunteer. Thank you. Thank you buat singer, thank you buat semuanya. Ya semuanya begitu penting di mata Tuhan. Ya semuanya tidak ada yang besar yang kecil, semuanya sama penting di hadapan Tuhan. Ya terima kasih buat volunteer yang sudah memberikan waktu dan tenaganya. Tuhan memberkati. Dan minggu depan ibadah kita akan dilayani oleh Pastor Naftali di tempat ini. Ya saudara boleh undang keluarga mungkin yang belum ibadah bersama-sama dengan kita, biar mereka hadir bersama-sama dengan kita. Di tempat ini pukul 9 dan juga ada CDC Kids, juga anak-anak itu jam 9 juga di waktu yang sama di ruangan yang khusus. Ya, jadi mereka juga punya ibadah sendiri, mereka juga ada gamenya, mereka juga ada pujian penyembahannya. Ya, jadi mereka betul-betul mengenal Tuhan sejak masa kecil mereka. Ya, dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian mesbah doa akan diadakan setiap hari Senin pada pukul 7. Ya, di sini kita seperti yang tadi Dokter Teddy bilang ya, kita jangan padamkan roh. Jadi kita bisa berdoa, menyembah Tuhan gitu ya di rumah kita ya melalui Zoom jam 7. Jadi saudara yang mungkin belum bisa Zoom, minta ajarin anaknya gimana sih Zoom gitu, kliknya apa gitu ya. Ajarin, jangan aku nggak bisa terus nggak ikut ya. Mari saudara sama-sama berdoa melalui Zoom ini. Dan juga hari Kamis, kalau hari Kamis kita bertemu di Ruko Panorama Pamoyanan. Ya tidak jauh dari tempat ini, dia agak ke bawah sedikit. Kita bertemu pada pukul 6, di situ juga kita mengadakan pujian penyembahan, mendengarkan suara Tuhan, hening dalam hadirat Tuhan ya. Jadi ini yang kita lakukan pada hari Kamis malam. Jadi kami mengundang Bapak Ibu untuk boleh bergabung bersama-sama. Ya rindu untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Kemudian Kersel, kita juga ada Kersel di tengah-tengah minggu. Pastikan saudara hadir di tengah-tengah Kersel. Yang anak muda, yang teen, yang family, ibu-ibu semuanya ada. Pastikan saudara bergabung di dalam sel tersebut. Ya karena inilah tempat kita bisa bercerita, tempat kita bisa saling bertumbuh, saling mendoakan. Ya inilah lingkungan kita. Ya jadi kalau kita nggak ada teman, mungkin kita nggak bisa ada teman cerita, kita sendirian aja ya. Tapi kalau kita di sel kita bisa, aku dong lagi mengalami ini, tolong doakan saya gitu ya. Atau mungkin kita lagi dengarkan teman kita bercerita begini, oh berarti bukan cuma saya yang susah, ada orang lain yang lebih susah, berarti saya harus mendoakan orang lain. Ya disitulah tempat kita menjadi kita lebih mengenal orang lain dan lebih mengenal Tuhan. Ya dan setelah ibadah ini kita ada coffee break. Ya jadi saudara jangan pulang dulu, manfaatkan waktu ini untuk kita bisa sama-sama orang Cina bilang kongko ya, bercengkerama ya, bercengkerama satu dengan yang lain, berkenalan. Ya mari saudara kita menikmati hal-hal tersebut yang gereja ini telah sediakan. Kita akan menutup ibadah ini mengundang Pastor Chris. Oh, sungguh kita diberkati oleh firman Tuhan. Ya, katakan Holy Spirit in me. Holy Spirit in me. Roh Kudus ada di dalam kita. Saya percaya setiap anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan Yesus, Dia berikan Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penuntun dalam hidup kita. Percayakan bahwa Tuhan begitu mengasihi kita semua, bahkan umat Tuhan di tempat ini. Beri kemuliaan buat Tuhan. Thank you. Terima kasih untuk Pastor Tini yang melayani di tempat ini. Kita sungguh diberkati. Dan sekali lagi terima kasih untuk worship kita. Beri tepuk tangan. Pemain musik yang luar biasa dan pemain belakang yang luar biasa. Hari ini kita merasakan bahwa ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Kita bisa merasakan kita terus bertumbuh bersama. Gereja adalah keluarga. Saya melihat keluarga-keluarga dipulihkan sehingga kita bisa merasakan ada kasih Tuhan di tengah-tengah kita. Saya percaya hari ini kita berterima kasih untuk volunteer yang luar biasa yang sampai saat ini kita bersama-sama sudah 2 tahun bersama volunteer. Sekali lagi beri semangat buat volunteer.
sungguh diberkati oleh firman Tuhan, juga kita sungguh diberkati dengan kehadiran kita bersama-sama ibadah onsite yang membangun satu dengan yang lain. Terima kasih untuk jemaat yang mengasihi Tuhan, dengan setia datang ibadah kepada Tuhan, luar biasa. Katakan, Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Iya, luar biasa. Sekali lagi saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini. Kita bersyukur sama Tuhan. Ora bahaya rabaka rabaka. Ora bakaya rabaka. Haleluya. Ora bakaya rabaka rabashika rabaya. Bersyukur Tuhan. Ora bahaya rabaya rabaka. Sikarabaka rabata rabashia. Sikarabahaya rabaka. Ora kata ramashika tarabahaya rabaka rabaka tarabaka ya rabaka. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa. Diberkatilah keluargamu, hidup rukun, damai, dan hati Bapa dipulihkan. Hati yang mengasihi anak dan hati anak kembali kepada Bapa. Kasih Tuhan tercurah bagi setiap umat Tuhan di tempat ini. Setiap keluarga dilindungi oleh Tuhan. Setiap keluarga boleh merasakan kasih Tuhan ada di tengah-tengah keluarga. Diberkatilah setiap usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, dan apapun yang kau kerjakan, Tuhan beri keuntungan dan keberhasilan. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus yang diberkati, katakan